Gue coba langsung tidur. Gue harap gue tidur nyenyak sampai pagi hari. Dalam keadaan mata mulai terpejam, gue sempat ngelirik jam dinding. Samar-samar gue lihat nunjukin jam 12 malam kurang 1 menit. Gue mutusin buat tidur miring, dan muka gue pas banget madep ke arah pintu. Dan mata gue terlelap. Sayup-sayup, gue denger suara dari arah dapur. Kok kayak ada suara orang lagi motong sayuran di atas talenan ya? Ya kali dia tengah malam gini ada yang masak. Apa jangan-jangan ini udah pagi lagi? Tapi perasaan gue baru aja tidur. Dalam keadaan setengah sadar, gue bener-bener dengerin tuh suara yang berlangsung cukup lama. Hal ini bikin gue gak nyaman. Bahkan suara kambing aja gak kedengeran loh. Jangkrik aja pada diem. Pokoknya hening banget. Sampai akhirnya suara di dapur menghilang. Sekarang ganti suara kayak tak, tak, tak. Kayak langkah kaki. Rasanya deket banget itu suara. Gue coba menelungkupkan badan sambil merem. Gue yakin banget tuh langkah kaki arah suaranya mau ke kamar ini. Gerak, anjir apaan tuh? Sontak gue terbangun dalam keadaan masih menutup mata tipis-tipis. Jantung gue berdegup kencang. Pas gue coba ngintip, pintu kamarnya udah kebuka setengah. Wah, fix gak enak nih. Terpampang ruang tamu di luar yang gelap menyambut keheningan. Gak ada siapa-siapa atau apapun itu. Bulu kuduk gue merinding. Tatapan mata gue beralih ke arah lantai karena gue perlu ngumpulin keberanian buat nutup tuh pintu. Seketika tubuh gue menegang kaku gak karuan. Sekelibat gue ngeliat gaun putih lusuh penuh noda tanah berdiri tepat di ambang pintu kamar. Bodohnya, tatapan gue justru menelusur ke atas sampai gue menemukan rambut panjang hitam yang sangat lusuh menutupi seluruh wajah dan sebagian tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sontak gue berteriak cukup kencang, tapi nyatanya gak ada yang bangun karena teriakan gue. Pandangan gue mulai kabur. Semuanya gak jelas dan gue terbangun dari kasur. Apakah tadi cuma mimpi? Kalau iya, gue bersyukur banget sih. Gue duduk di kasur, rasanya lemes. Gue coba tatap pintu kamar Dirham, ternyata gak kebuka dan gak ada apa-apa. Gue lihat jam, ternyata masih jam 12 malam lebih 7 menit. Gue bertanya-tanya, masa gue tidur sebentar banget sih? Sumpah, aneh rasanya. Malam masih panjang dan gue harus tidur, tapi susah banget buat tidur lagi. Rasa takut tuh udah terlanjur menguasai diri gue sepenuhnya. Gue berusaha baca ayat kursi. Karena gue capek baca ayat kursi, gue coba download tuh ayat kursi di HP gue. Terus gue coba putar berkali-kali sambil duduk menatap ke jendela. Hening. Karena lelah duduk, gue coba rebahan. Kali ini gue merubah arah menghadap pintu lagi. Karena gue ngerasa ketika ngebelakangin pintu, seolah ada yang mengawasi dari belakang. Sesekali gue nepok-nepokin nyamuk yang bikin gue gak nyaman. Duh, bikin gatel. Lama-lama gue mulai ngantuk lagi sih. Gue masih sempat ngelirik jam yang udah pukul 1:30 dini hari. Dan tanpa bisa dicegah, gue terlelap kembali. Astagfirullahaladzim. Gue teriak kenceng. Mendadak, sosok tadi jongkok pas di depan muka gue. Rambut panjangnya lusuh, bahkan sampai berurai di lantai. Nafas gue mulai tersengal. Jantung gue mulai berdegup sangat kencang. Tubuh gue kebas. Tatapan matanya begitu tajam, mata ke mata. Gue yakin ini mimpi. Gue coba untuk sadar dengan baca doa. Gue mulai nangis, tapi gak bisa bersuara. Dalam hati gue berusaha teriak, tapi gak sanggup. Sakit banget. Sampai akhirnya gue bener-bener sadar dan bisa gerakin badan gue. Sosok menyeramkan itu pun menghilang. Gue lihat jam, ternyata masih 1:30 dini hari. Sekali lagi gue coba puter lantunan ayat kursi, tapi anehnya selalu mati dan entah gimana. Gue puter lagi, mati lagi. Puter lagi, mati lagi. Gue coba tidur mepet banget sama tembok. Gue coba baca ayat kursi dari dalam hati. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya, gue ngerasa lagi disirap. Gue tertidur dan ketika gue membuka mata, di hadapan gue terpampang wajahnya yang mengerikan menatap gue intens. Salah gue apa coba? Gue harus ngapain? Gue gak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan mata gue yang gak bisa lepas dari menatapnya. Gue cuma bisa bergumam, ya Allah, kuserahkan hidupku padamu. Percaya atau enggak, seketika itu mulut gue pelan-pelan bisa digerakin. Gue langsung nyebut Astagfirullahaladzim sambil tersentak ke belakang, yang akhirnya bikin kepala gue terbentur tembok cukup keras. Itu yang bikin gue sadar sepenuhnya karena merasakan nyut-nyutan di kepala. Gue bertekad, gue gak mau tidur lagi. Setiap gue pejamin mata,
selalu kebayang di benak gue sosok itu lagi. Gue nangis sesenggukan sambil main HP. Sampai gak kerasa, gue gak tidur sampai jam 5 subuh. Bahkan gue cek jendela di luar, udah mulai terang. Akhirnya gue coba merem, karena badan gue udah capek banget. Sungguh hari yang melelahkan. Tiba-tiba gue denger Dirham bangunin gue. Rin, bangun Rin, subuhan dulu. Gue cuma bales, sorry Dir, gue lagi dapet, gue masih ngantuk. Dirham pun mengerti situasi ini dan pergi keluar dari kamar. Gue sempat ngintip lihat jam. Ternyata udah jam setengah 6 pagi. Pagi harinya gue pamitan pergi dari rumah itu menuju rumah gue. Singkat cerita, setiap Dirham ngajak nginap, gue selalu bersikuku buat nolak. Oh, pantesan lu gak mau nginep lagi di rumah gue. Sorry ya Rin, gue lupa cerita. Sebenarnya dulu banget, waktu nenek dari pemilik rumah di samping kebun pisang masih muda, dia pernah keguguran di usia kandungan yang udah cukup besar. Ya sekitar 6-7 bulan gitu. Nah, terus bayi perempuannya itu dikubur di lahan kebun pisang itu. Ngapa lu gak cerita ke gua, Bambang? Hehehe. Ya sorry, abisnya gue sih fan-fan aja. Tapi semenjak lu nolak nginep di kamar gue itu, gue udah gak pernah tidur lagi di kamar depan. Sekarang itu buat tempat sholat aja sih. Oh, bagus deh kalau gitu. Ya jadi gitu deh teman-teman GPC. Semoga kalian gak mengalami apa yang gue rasain ya.